Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Christopher Nkunku telah mendapatkan beberapa tawaran dari Arab Saudi, tetapi dia tidak tertarik menurut sebuah laporan. Nkunku dinilai telah gagal mengesankan selama 6 bulannya di San Siro dengan hanya mencetak 1 gol dalam 14 penampilan sejauh ini, dan membayar sekitar 37 hingga 38 juta euro untuk membawanya ke Italia musim panas kemarin, dan jelas ini bukan performa yang diharapkan klub dengan nominal sebesar itu. Antonio Vitiello mengkonfirmasi melalui video YouTube terbaru miliknya bahwa telah hadir beberapa tawaran dari klub Saudi untuk striker Perancis milik AC Milan itu. Namun Nkunku tidak berniat pindah ke sana karena dia ingin membuktikan dirinya di San Siro. Berikut komentar sang jurnalis. Pemain ini telah menerima minat dari klub-klub Arab Saudi. Dia telah menerima beberapa tawaran dari klub Saudi, tetapi sejujurnya dari apa yang saya pahami, dia tidak berniat menerima tawaran itu. Ingin memaksakan dirinya di Milan karena dia merasa bertanggung jawab atas harga tinggi yang dia bayarkan Milan untuknya. Ini lebih merupakan hambatan mental daripada apapun. Orang-orang dekat dengan pemain memberitahu saya hal yang sama. Masalah utamanya adalah psikologis, ungkapnya. Peluang AC Milan memperpanjang kontrak McMignon di San Siro semakin menipis menurut sebuah laporan. Daniele Longo berbicara di video dalam saluran YouTube miliknya bahwa Milan belum menemukan pengganti Mignon. Namun saat ini mereka sedang mempertimbangkan beberapa opsi untuk memahami siapa pemain yang layak sebagai pengganti kiper Prancis itu di bawah misal gawang Diavolo. Pergerakan lambat Milan bukan tanpa alasan. Pasalnya Rossoneri masih berharap dapat memperpanjang masa bakti Mignon di San Siro sebelum kontraknya berakhir akhir musim ini. Namun sang jurnalis juga menyatakan bahwa Milan menyadari bahwa peluang mereka sangat tipis untuk memperbarui kontrak sang kiper, atau bisa dibilang kurang dari 10%. Sementara itu, Mignon justru tampil sangat mengesankan sepanjang musim ini, dan pasti performa tersebut membuat berbagai klub siap menawarkan kontrak menggiurkan untuknya dalam beberapa pekan mendatang. Pada musim panas ini, Mignon bisa menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub barunya setelah kontraknya hanya tersisa 6 bulan di San Siro. Milan kirim tawaran pertama untuk kiper Corinthians sebagai pengganti McMignon menurut sebuah laporan. Sport melaporkan bahwa Milan mulai khawatir dengan peluang mereka memperpanjang kontrak Mignon di San Siro. Hubungan klub dan sang penjaga gawang sempat memburuk sejak insiden pada bulan Februari yang membuat semakin kecil kesempatan Diavolo memperpanjang kontrak pemain andalan mereka tersebut. Proposal kenaikan gaji menjadi 5,5 juta euro ditambah bonus tampaknya tidak mampu meyakinkan Mignon, terlepas dari Massimiliano Allegri dan Iglitare yang terus berusaha untuk membujuknya tetap bertahan di klub. Jadi untuk menghindari situasi yang sama seperti dengan Gianluigi Donnarumma, Milan mulai melirik Hugo Souza dari klub Brazil sebagai calon pengganti Mignon. Selain itu, manajemen juga memiliki beberapa nama lainnya seperti Elia Caprile yang juga dianggap sebagai calon potensial. Milanus mengutip Corriere dello Sport yang mengklaim bahwa tawaran pertama telah dikirimkan untuk Hugo. Para petinggi klub telah mengirimkan penawaran awal kepada pemain dan Corinthians dalam beberapa hari terakhir. AC Milan tertarik kepada Federico Gatti dan harus mengirimkan tawaran menggiurkan untuk sang bek menurut sebuah laporan. Micro Di Natale dari Tutto Juve melaporkan bahwa Milan harus menyodorkan tawaran yang jauh lebih baik jika ingin mendapatkan Gatti. Kini Bianconeri sama sekali tidak berniat untuk berpisah dengan sang bek dan hanya akan bergerak jika ada tawaran menarik datang untuk sang bek. Proposal pinjaman gratis dengan opsi untuk membeli tidak akan membuat Juve tertarik. Namun karena Rossoneri tidak memiliki uang, maka melakukan pertukaran pemain bisa menjadi solusi. Sang jurnalis melaporkan bahwa nama Cone De Winter bisa dimasukkan ke dalam kesepakatan untuk membawa Gatti ke San Siro. Namun terlepas dari penampilan kurang meyakinkan pemain Belgia itu sejauh ini, melepasnya untuk mendapatkan Gatti jelas bukan pilihan baik untuk Milan itu sendiri. Lagi pula Milan perlu meningkatkan kedalaman lini belakang, jadi pertukaran satu bek dengan bek lainnya bukanlah pilihan ideal. AC Milan cukur habis Hellas Verona di San Siro dengan skor 3-0 dan tempel ketat Inter di puncak klasemen Serie A. Babak pertama dimulai, Massimiliano Allegri menerapkan taktik berbeda dengan menerapkan high pressing. Diavolo bahkan terus menggempur pertahanan tim tamu dengan terus melancarkan serangan, meskipun bek Verona sangat disiplin sepanjang babak pertama. Akhirnya setelah terus menyerang pada menit ke-45+1, Christian Pulisic yang lepas dari penjagaan membuka skor lebih dulu untuk Milan setelah menerima bola hasil sundulan dari Adrien Rabiot dan melepaskan tendangan keras ke arah gawang. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai. Baru 3 menit laga berjalan, Milan mendapatkan hadiah penalti setelah Nkunku dilanggar ke dalam kotak penalti. Penyerang Prancis itu maju sebagai Algojo dan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Skor berubah menjadi 2-0. Seperti tidak mau berhenti, Nkunku kembali catatkan namanya di papan skor setelah pada menit ke-53 dia mampu menyambar bola muntah hasil tendangan keras Luka Modric. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Rossoneri mampu amankan 3 poin penting dan membuat Milan terus menempel ketat Inter yang berada di puncak klasemen sementara Serie A.
AC Milan kedatangan tamu spesial saat menghadapi Hellas Verona tadi malam di San Siro. Luca Bianchi melaporkan bahwa Nicolo Tresoldi telah hadiri pertandingan Milan menjamu Verona tadi malam di San Siro. Penyerang klub Bruce itu telah mendeklarasikan dalam beberapa kali kesempatan bahwa dia adalah penggemar berat Milan dan akan terus menjadi Milanista sampai kapanpun. Sebenarnya dia telah dikaitkan dengan Diavolo dalam beberapa waktu terakhir. Terlebih Tresoldi mampu menampilkan performa mengesankan di Belgia dan Liga Champions. Namun jelas akan sangat rumit jika benar Rossoneri serius membawanya ke San Siro, mengingat drama rumit dalam transfer Charles de Ketelaere dan Ardon Jasari beberapa musim terakhir. Tresoldi musim ini telah mencetak 5 gol di Liga Belgia dan 2 gol di Liga Champions melawan Monaco dan Barcelona. Di malam pemain muda itu menikmati kemenangan Milan melalui gol dari Christian Pulisic dan Christopher Nkunku, dan di sisi lain dia juga sempat berfoto dengan Rafael Leao yang masih dibekap cedera. Christian Pulisic kembali mendapatkan pujian setelah menjadi salah satu aktor kunci kemenangan AC Milan melawan Hellas Verona tadi malam. Milan News melaporkan bahwa ini adalah gol ke-8 Pulisic di Liga dan gol ke-10 miliknya musim ini di semua kompetisi bersama Diavolo. Dia berada tepat di bawah Lautaro Martinez yang mencetak 1 gol lebih banyak darinya musim ini di Serie A. Selain itu, Pulisic juga telah berkontribusi dalam 50 gol di Italia dengan koleksi 31 gol dan 19 assist. Dia juga telah menempel ketat Lautaro dengan kontribusi dalam 53 gol sejak musim 2023-24. Semua itu tidak lepas dari Max Allegri yang menyatakan kondisi fisiknya fit dengan mengatakan dia baik-baik saja, bahkan jika dia masih tidak sehat dan secara fisik dengan masalah kecil dengan fleksornya. Katanya dia membuat beberapa operan yang buruk dan sedikit memperlambat permainan, ungkapnya. Semua penggemar Milan jatuh cinta kepada striker Amerika Serikat itu. Bahkan Allegri dan Marco Landucci mengatakan ketika Pulisic melepaskan tembakan maka itu adalah lonceng kematian bagi seorang kiper. Di sisi lain, akun media sosial resmi Rossoneri pun menyatakan bahwa Pulisic adalah LeBron James dari sepak bola. Dan Pulisic tampaknya sudah muak dengan pemberitaan miring tentang kehidupan pribadinya akhir-akhir ini. Di malam Pulisic mencetak gol ke-10-nya musim ini dan gol ke-8-nya di Serie A bersama AC Milan. Dengan performa seperti itu, sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa striker Amerika Serikat itu adalah pemain andalan bagi Massimiliano Allegri di lini serang Diavolo. Dialih merayakan kemenangan tadi malam bersama sang idola, para penggemar justru mengirimkan komentar tentang isu kedekatan sang pemain dengan Sydney Sweeney. Aktris Amerika Serikat yang telah memiliki pasangan itu telah diklaim oleh sumber tidak bereputasi baik telah menjalani hubungan dengan polisi. Pulisic pun tampak geram dengan kegaduhan yang bisa mengganggu performanya di atas lapangan itu dengan membagikan sebuah cerita yang bertuliskan, juga tolong berhenti dengan cerita yang dibuat-buat tentang kehidupan pribadi saya. Ingin pertanggungjawaban dari sumber terkait, hal ini bisa mempengaruhi kehidupan pribadi seseorang, tulisnya. Fikayo Tomori kembali menegaskan bahwa dia bahagia di AC Milan di tengah pembicaraan perpanjangan kontrak dengan klub. Tomori memberikan wawancara dalam konferensi pers setelah kemenangan melawan Verona tadi malam dan dia berbicara tentang masa depannya di San Siro. Ikut komentar bek Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Kami senang, kami kebobolan terlalu banyak dalam pertandingan terakhir dan kami ingin kembali ke apa yang kami lakukan di awal musim. Jadi kami senang, kami perlu beristirahat, pulih dan kemudian kembali dengan sikap yang lebih seperti apa yang kami lakukan hari ini. Saya bahagia di sini. Ini adalah klub yang hebat. Saya memberikan segalanya. Hal-hal terjadi di luar, klub dan agen saya yang mengurusnya. Saya fokus pada apa yang terjadi di lapangan. Inter adalah tim yang kuat. Sejak saya tiba, mereka selalu berada di urutan pertama atau kedua. Mereka adalah tim yang hebat, tetapi kami juga. Hari ini kami menang dan pekerjaan kami untuk hari ini telah selesai. Tapi mulai besok dan seterusnya, kami akan fokus pada hari Kamis. Sejujurnya, skor yang tidak mempengaruhi saya. Saya selalu melakukan yang terbaik untuk tim. Jika saya mendapatkan kartu kuning, ya sudah. Kami memiliki tim yang kuat. Jika saya tidak bermain, maka ada orang lain yang bisa bermain, ungkapnya.